Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020. Boleh minta semangatnya pada malam hari ini? Hadirin yang ada langsung menyaksikan debat publik ini. Dan kami mohon kesediaannya bagi para paslon untuk berdiri kembali. Hadirin dan pemirsa, pada segmen kelima ini sama dengan segmen sebelumnya, yakni pasangan calon akan mengambil bola angka kemana pertanyaan tersebut ditujukan. Durasi paslon penanya memberikan pertanyaan yakni 1 menit, kemudian durasi paslon yang ditanya menjawab pertanyaan 1 menit 30 detik, durasi tanggapan paslon penanya 1 menit 30 detik, dan durasi tanggapan paslon yang ditanya adalah 1 menit. Dan pada segmen kelima ini, saya kembali ya ke pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali mengambil bola pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bapak. Kita nantikan nomor berapa yang diambil oleh paslon nomor 1. Oke. Alamak. Boleh langsung ditunjukkan ke hadirin. Pemirsa saya belum lihat Pak. Nomor berapa Pak? Nomor 3. Baik. Pertanyaannya ditujukan untuk paslon nomor 3. Siap ya paslon nomor 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 untuk menyampaikan pertanyaan dengan durasi waktu 1 menit dimulai sejak paslon berbicara. Terima kasih. Ini kembali saya nanya ke paslon nomor 3. Pandemi COVID-19 membawa dampak buruk ekonomi yang sangat luar biasa. PHK dan pengurangan jumlah jam kerja terjadi di banyak perusahaan. Perdagangan menjadi lesu. Banyak usaha kecil menengah yang terseok-seok. Bagaimana cara saudara jika saudara menjadi bupati dan wakil bupati ke depan untuk mengatasi persoalan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor 1 telah menyampaikan pertanyaannya yang tentunya ditujukan untuk paslon nomor 3 kembali. Siap ya Pak? Paslon nomor 3 siap untuk menjawab pertanyaan? Telah diterima dengan baik pertanyaannya? Terima kasih. Baik, langsung Tentu saja. kita Pak. Waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Bapak berbicara. Terima kasih. Tentu kita tahu masalah COVID adalah masalah nasional bahkan dunia. Oleh karena itu, salah satu untuk memutus tali rantai atau pencegahan dari COVID ini, tentu kita harus mengikuti standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di antaranya mungkin seperti kita katakan tadi, cuci tangan, pasang masker, menjaga kerumunan. Untuk mengatasi mungkin habis COVID, membantu perekonomian masyarakat untuk silakan. Dalam rangka untuk mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi COVID-19, jika kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan pastikan untuk memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat yang terdampak berupa bantuan-bantuan ekonomi kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Ketapang ini, misalnya berupa pinjaman lunak, kemudian juga kita harus juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat supaya mereka lebih terampil untuk membuat produk-produk yang baru sehingga masalah-masalah yang dihadapi masyarakat khususnya bidang ekonomi akibat pandemi ini bisa teratasi dan bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat kembali. Baik, terima kasih. Boleh berikan semangat untuk paslon nomor 3 yang telah menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Dan tentunya kita akan berikan kesempatan yang sama
untuk pasangan calon nomor urut 1 menanggapi hasil jawaban dari paslon nomor urut 3 dan waktu yang diberikan untuk paslon 1 menanggapi jawaban tersebut durasinya 1 menit 30 detik dimulai sejak pasangan calon berbicara. Untuk menanggulangi dampak dari pandemi COVID ini khususnya di bidang usaha kecil, mikro, dan menengah, tentu memang kita sependapat bahwa sektor-sektor ini harus perlu kita dukung. Kita perlu menggerakkan sektor-sektor ekonomi kecil ini, sektor-sektor informal ini sebagai upaya untuk penanggulangan jangka pendek bagi penderita pandemi COVID atau wilayah-wilayah yang terpapar pandemi COVID-19 ini. Baik, ditambahkan. Mungkin strategi yang selanjutnya yaitu kita membebaskan pajak-pajak yang termasuk dalam restoran-restoran, pajak-pajak UMKM, karena ini sangat berat bagi mereka selagi kena pandemi begini, mereka diharuskan membayar retribusi pajak yang besar. Terima kasih. Waktunya masih tersisa, silakan. Baik, cukup ya Pak? Baik, pasangan calon nomor urut 1 telah menanggapi dan tentunya kami akan berikan kesempatan yang sama bagi paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan sama yakni 1 menit 30 detik dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Jadi apa yang telah disampaikan tentu yang pertama tadi kita memberikan stimulan, yang kedua dalam jangka panjang kami juga setuju tentu harus ada insentif-insentif bagi para usaha kecil dan menengah sehingga tidak terbebani terhadap pajak atau retribusi yang terjadi dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat yang ada. Tetapi yang lebih penting juga adalah dalam jangka panjang tadi kita harus melatih masyarakat kita sehingga masyarakat kita terlatih sehingga ada balai-balai pelatihan ke depan sehingga masyarakat bisa membuka usaha kecil dan menengah. Tentu kita membantu termasuk juga dalam hal akses untuk permodalan, akses untuk mendapatkan perizinan dan seterusnya sehingga ketika pandemi ini berlalu ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik. Baik, terima kasih paslon nomor 3 telah menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1 dan tentunya kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 3 yang telah berhasil menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Baik, selanjutnya kita langsung beralih ke paslon nomor 2 ya. Betul? Ya. Untuk itu kami mengundang dengan hormat pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil bola pertanyaan. Game kali ya. Nomor berapa Pak? Oke, 2. Mohon diletakkan di tempat lain. Silakan kembali mengambil. Saya yakin sekarang bukan nomor 2. Tapi nomor, boleh ditunjukkan. 1. Baik, paslon 2 mengambil bola angka nomor 1. Itu artinya pertanyaan ditujukan untuk paslon nomor 1. Dan kami akan berikan kesempatan yang sama dengan durasi waktu yang sama untuk menyampaikan pertanyaan, yakni 1 menit. Dan sudah siap dengan pertanyaannya ya Pak ya? Baik, 1 menit dimulai sejak paslon berbicara. Ya, terima kasih.
Jadi kita telah mendengar bersama visi misi yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 1. Alhamdulillah cukup baik, cita-cita yang mulia untuk membangun segala infrastruktur yang ada di Kabupaten Ketapang. Namun persoalannya, APBD Kabupaten Ketapang yang jumlahnya 2,3 miliar, bagaimana Bapak 2,3 triliun itu, bagaimana Bapak cara membagi persentase antara belanja tidak langsung, kemudian di dalam belanja langsung juga terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Jadi untuk merealisasikan apa yang menjadi visi misi itu, mohon berikan gambaran struktur APBD yang Bapak buat untuk Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor 2 telah menyampaikan pertanyaan yang ditujukan untuk paslon nomor 1. Kita akan berikan kesempatan bagaimana paslon nomor 1 sudah bisa ditangkap dengan baik pertanyaannya. Dan tentunya kami akan berikan kesempatan untuk Bapak menjawab pertanyaan dengan durasi waktu yang sama, yakni 1 menit 30 detik dimulai sejak paslon berbicara. Terima kasih. Sebenarnya struktur APBD tentu kita susun berdasarkan skala prioritas. Dari skala prioritas itu tentu kita akan tahu struktur APBD yang mana lebih kita dahulukan. Dari skala prioritas itu kita juga akan tahu membagi mana belanja langsung dan bagaimana belanja tidak langsung. Dari prioritas-prioritas itulah kita laksanakan apa yang kami cita-citakan dan apa yang menjadi dalam visi misi kami. Kami tahu yang dimaksud saudara mungkin bahwa kami jika kami menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, kami akan menangani jalan Pelang Tubang Titi dengan pola atau sistem jalan layang. Penanganan jalan itu, kalau memang APBD kita tidak mampu, ada beberapa cara yang kita dapatkan. Pertama, mungkin kita melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Ada 3 pola yang bisa diambil. Pertama dengan sistem BOT, kedua dengan model thank you project, atau dengan pola lainnya adalah bahwa kita dengan melaksanakan pembangunan itu yang bersinergi dengan perusahaan-perusahaan sekitar dengan menggunakan dana-dana CSR. Barangkali ini saja yang dapat kita sampaikan. Kami yakin apa yang kami susun dalam visi misi kami yakin juga kami mampu melaksanakan itu. Terima kasih. Waktu masih ada, silakan. Paslon 1 cukup. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 1 yang telah menjawab pertanyaan yang ditujukan. Kemudian kami akan berikan kesempatan yang sama juga untuk paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh paslon nomor 1, tentunya dengan durasi waktu yang sama, yakni 1 menit 30 detik. Dimulai sejak pasangan calon berbicara. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Yang kami maksud adalah dari apa yang kita citakan termasuk membangun jalan layang dan lain sebagainya, kita tahu bersama bahwa APBD Kabupaten Ketapang itu hanya 2,3 triliun. Sementara 50%-nya lebih, yaitu 1,16 atau 1,2 triliun itu adalah belanja tidak langsung yang merupakan belanja wajib bagi gaji pegawai dan alokasi dana desa. Ini menjadi wajib yang tidak boleh tidak. Kemudian masih tersisa 1,1 triliun. Ini juga dibagi juga belanja pegawai, belanja barang jasa, baru belanja modalnya hanya tersisa 25%. Apakah Bapak pasangan nomor urut 1 ini akan merubah persentase ini yang tentu kalau belanja tidak langsung tidak mungkin bisa dirubah, itu wajib. Pada porsi belanja langsungnya, apakah memang harus ada perguliran persentase antara belanja pegawai, belanja modal maupun belanja barang dan jasa. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Sedikit saya tambahkan terkait belanja infrastruktur, bahwa jalan yang ingin dibangun terkait jalan layang ini, apakah nanti sudah begitu betul-betul dihitung bahwa harus jalan layang. Karena dengan anggaran yang begitu besar tersedot untuk membangun jalan layang, tentu akan melupakan asas keadilan bagi daerah-daerah yang belum terbangun infrastruktur yang baik. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 2, boleh berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2 yang telah menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Masih ada kesempatan untuk paslon nomor 1 menanggapi kembali
dari pernyataan ataupun pertanyaan yang dilontarkan oleh paslon nomor 2. Kami akan berikan kesempatan yang sama tentunya. Waktu Anda untuk menanggapi kembali yakni 1 menit. Dan 1 menit dimulai sejak paslon berbicara. Terima kasih. Jadi masalah penanganan pelang tumbang titi tentunya kita harus redesain ulang. Kita harus melakukan survei desain yang betul-betul kita tangani, yang perlu kita tangani secara dengan pola sistem atau sistem jalan layang. Yang perlu dicatat di sini bahwa kami bukan membangun jalan layang, tapi kami mengambil pola atau sistem jalan layang untuk menangani jalan Pelang Tumbang Titi yang sepanjang 8 km yang selalu tiap tahun terjadi kerusakan-kerusakan itu. Tentu dalam pembangunan itu kalau memang kita dana tidak cukup, kita bisa melakukan dengan multias, dengan bisa juga dengan pihak ketiga. PP 72 masih berlaku sampai sekarang. Dan saya kira masalah Pelang Tumbang Titi ini adalah tergantung tekad dan kemauan dari pemimpin daerah untuk menyelesaikan jalan ini. Baik, 1 menit habis telah digunakan dengan baik oleh pasangan calon nomor urut 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk paslon nomor 1 dan juga paslon nomor 2. Dan tentunya kami akan berikan kesempatan yang sama juga untuk paslon berikutnya mengambil bola pertanyaan. Untuk itu kami undang dengan hormat pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil bola pertanyaan. Akan langsung ditunjukkan ke publik, ke pemirsa, termasuk ke moderator. Nomor urut 4. Baik, pertanyaan dari paslon nomor urut 3 akan ditujukan kepada paslon nomor urut 4. Paslon nomor urut 4 siap untuk menerima pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Baik, kami berikan kesempatan yang pertama untuk pasangan calon nomor urut 3 menyampaikan pertanyaan dengan durasi waktu yakni 1 menit. Dan durasi waktu 1 menit dimulai sejak paslon berbicara. Terima kasih. Saya ingin bertanya, mohon izin Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak paslon nomor urut 4, bagaimana strategi Bapak dalam melaksanakan misi Bapak yang pertama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, terpercaya, dan berwibawa. Sementara dalam 5 tahun terakhir, ini terjadi beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3 telah menyampaikan pertanyaan dan kami akan langsung berikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi ataupun menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 3 tentunya dengan durasi waktu yang sama yakni 1 menit 30 detik. Dan dimulai sejak paslon berbicara. Baik, terima kasih Bapak pasangan nomor urut 3 yang sudah bertanya kepada kami. Seingat saya ada 2 kasus tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Ketapang. Yang pertama di Dinas Pertanian yang berkaitan dengan dengan sumur Pantek, dan itu kasusnya terjadi pada beberapa tahun sebelum kami menjabat. Sesudah itu ada satu lagi kasus operasi tangkap tangan, dan ada juga kasus dari hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran. Berkaitan hal tersebut, kita sudah ada yang disebut Saber Pungli. Saber Pungli di Kabupaten Ketapang ini itu
tentunya harus kita giatkan, karena masalah korupsi ini menyangkut kepada orang, kepada mindset orang itu sendiri. Jadi kalau kita memberikan tekanan bagaimana harus kepada pejabat yang ada di daerah ini pun, kalau mindset mereka tidak berubah untuk mindset korup, saya pikir tidak akan berubah. Jadi kita lakukan kepada perubahan mindset bahwa korupsi itu adalah bahaya laten negara. Saya pikir demikian. Masih ada waktu, silakan. Baik, saya pikir sudah cukup. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 4. Boleh berikan tepuk tangan dulu. Ya, dan bagaimana kira-kira pasangan calon nomor urut 3 menanggapi kembali jawaban yang disampaikan oleh paslon nomor urut 4? Tentunya kami akan berikan kesempatan yang sama bagi paslon nomor 3 menanggapi kembali dengan durasi waktu 1 menit 30 detik. Dan durasi waktu tersebut dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapannya paslon nomor 4, di mana dalam rangka untuk mengatasi korupsi. Namun menurut saya, selain juga kita mengubah mindset para pelaku dalam hal ini, tetapi juga adalah bagaimana kita menutup celah supaya jalur-jalur untuk terbukanya peluang korupsi atau penyalahgunaan wewenang tersebut harus betul-betul kita lakukan dengan baik. Sebagai contoh misalnya, dalam hal proses penyusunan APBD, apa yang menjadi atau apa yang dalam proses penyusunan APBD supaya kita tidak lepas, tidak keluar dari RKPD, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu dapat tercapai dengan baik. Masih tersisa? Cukup. Baik, cukup ya. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 3 yang telah memberikan tanggapan terkait jawaban yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 4, dan tentunya kami juga akan berikan kesempatan yang sama bagi pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi kembali dengan durasi waktu yang kami sediakan, yakni 1 menit, dan 1 menit dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana misi yang pertama, untuk mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, dan terpercaya, serta berwibawa, sebenarnya sistem sudah kita bangun, seperti e-planning di dalam perencanaan yang connect dengan e-budgeting. Jadi ini adalah sebuah sistem untuk menghindari persoalan korupsi ketika pada waktu perencanaan. Demikian juga dengan pada waktu pelaksanaan. Itu adalah dengan sistem adanya ULP, pelelangan itu dengan ULP, artinya dengan sistem. Kita juga sudah menyampaikan adanya rencana umum pengadaan yang itu bisa dibuka di websitenya ULP. Demikian juga yang paling penting adalah waskap, ya, bagi seluruh aparat yang ada di pemerintah Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih pasangan calon nomor urut 4. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 4 dan nomor urut 3 yang telah memberikan jawaban dan juga sanggahan. Tentunya masih ada satu kesempatan untuk paslon lainnya, yaitu pasangan calon nomor urut 4. Kami undang dengan hormat untuk mengambil bola pertanyaan. Sudah bisa ditebak kira-kira pertanyaannya akan ditujukan ke paslon mana? Berdua lagi. Dari lain. Ya. Baik. Pertanyaan ditujukan untuk pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih. Bagaimana paslon 2 siap ya untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4? Untuk itu kami berikan kesempatan yang pertama untuk menyampaikan pertanyaan dari paslon nomor 4
ke paslon nomor urut 2. Durasi bertanya itu 1 menit, dimulai sejak paslon berbicara. Baik, terima kasih. Jadi memang Kabupaten Ketapang ini tadi sudah digambarkan semua pasangan calon mengatakan bahwa luasnya itu sangat luas. Jadi kami ingin menanyakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk mengatasi persoalan pembangunan jalan atau kondisi jalan yang ada di Kabupaten Ketapang. Untuk itu barangkali strategi seperti apa? Karena kita tahu bahwa panjang jalan Kabupaten Ketapang, jalan kabupatennya saja adalah 3.200 lebih kilometer. Sementara tadi sudah disebutkan bahwa anggaran kita itu 2,3 triliun. Nah, strategi apa yang bisa Bapak bangun ketika nanti memimpin Kabupaten Ketapang dalam mengatasi masalah jalan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4 telah menyampaikan pertanyaannya. Untuk itu bersiap untuk paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Dan durasi Anda untuk menjawab pertanyaan yakni 1 menit 30 detik. Dimulai sejak paslon berbicara. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus dari pasangan nomor 4. Bahwa luas wilayah itu merupakan suatu unggulan, bukan suatu masalah. Dengan luas wilayah tentu potensi sumber daya alam ini akan bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk menangani pembangunan infrastruktur, tentu ada kewenangan-kewenangan tersendiri. Bagi ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan pusat, tentu kita anggarkan dari pusat. Begitu juga kewenangan dari pemerintah provinsi, kita akan bersinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Terkait jalan-jalan yang kabupaten, 3.200 km jalan kabupaten itu tidak menjadi persoalan. Masyarakat tidak ingin dibangun sekaligus, tapi tentu ruas-ruas mana yang menjadi prioritas. Pertanyaannya, apakah ruas-ruas prioritas itu sudah ditangani dengan baik atau belum? Ini yang menjadi keinginan masyarakat. Berikutnya, kita juga tidak langsung membangun sekaligus secara efektif, secara aspal. Tapi kita akan tangani dengan 2 perlakuan yang berbeda. Bagi jalan-jalan yang tidak melewati pemukiman masyarakat, tentu kita tangani secara fungsional saja, yaitu dengan latrit, tapi harus dengan standar dari pemerintah. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan perusahaan-perusahaan yang mengerjakan jalan itu dengan seenak hatinya saja, tanpa melakukan sesuai dengan teknis yang diwajibkan oleh Waktu pemerintah habis, daerah. terima kasih Demikian. paslon nomor urut 2 telah menjawab pertanyaan. Dan tentunya akan kami berikan kesempatan bagi paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban yang tadi telah disampaikan dengan durasi waktu 1 menit 30 detik. Dimulai sejak paslon berbicara. Baik, terima kasih. Jadi kita fokus bahwa panjang jalan kabupaten itu adalah 3.293 km. Nah, pertanyaan tadi itu kan sebenarnya penanganan dalam 1 tahun itu apakah ditangani sepanjang 3.239 km itu? Karena masyarakat pasti semuanya ingin bahwa jalannya itu bagus. Walaupun kita tahu tidak mungkin semuanya diminta dengan jalan aspal. Nah, 3.239 km. Kalau diasumsikan dengan katakanlah 1 kilonya itu kita bangun atau kita pelihara dengan 500 juta, tentu kita harus membutuhkan dana yang sekian triliun yang bisa melampaui anggaran APBD kita 2,3 triliun. Nah, dengan demikian kami belum melihat strategi yang tepat untuk menangani jalan 3.239 km tersebut. Itu yang perlu barangkali diberikan penjelasan secara detail. Terima kasih. Masih ada? Saya tambahkan, tentunya dengan APBD yang sangat minim, dengan belanja modal harus 35% ke atas, tidak bisa anggaran ini mengcover seluruh daerah. Mohon diberikan penjelasan lebih dalam. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 4 yang telah menanggapi jawaban yang tadi disampaikan.
Dan tentunya akan kami berikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali dengan durasi waktu 1 menit. Dimulai sejak pasangan calon berbicara. Ya baik, jadi sebagai calon pemimpin Kabupaten Ketapang, apalagi yang pernah memimpin, kita tidak boleh menyerah atau pesimis dengan keadaan yang ada pada diri kita. Setidak-tidaknya kita harus memberikan solusi bagi masyarakat. Sekali lagi kami sampaikan, masyarakat walaupun jalan itu tidak langsung dibangun dengan efektif, paling tidak dengan fungsional. Selain menggunakan dana APBD yang kita miliki, tidak kalah penting kita juga menggunakan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar link jalan yang dilewati oleh perusahaan itu. Dan sampai saat ini, kita melihat pemerintah daerah belum mampu menggunakan perusahaan untuk membantu pembangunan Kabupaten Ketapang dalam menggunakan CSR-nya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, pemerintah daerah sebagai pemimpin harus mampu mengefisiensikan anggaran. Jangan sampai terjadi pemborosan bagi belanja birokrasi dan belanja pegawai. Oleh sebab itu, perlu kecekatan dari seorang pemimpin untuk mengalokasikan dana kepada masyarakat. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk paslon nomor 2 yang telah menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon yang tentunya telah menyampaikan pertanyaan dan jawabannya. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih ada satu segmen lagi yang sayang jika Anda lewatkan. Karena di segmen terakhir, seluruh pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup. Seperti apa? Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam acara debat publik Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020. Kami segera kembali.